Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang punya hutang segera lunas hutangnya. Punya hutang loh. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, dimudahkan dalam segala usahanya, dilancarkan dalam rezekinya, Allah kabul segala hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, juga pembina Masjid Al-Muhajirin, juga para pengurus jajaran DKM Masjid Al-Muhajirin, juga tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, wabil khusus Ketua RT 04 yang pada kesempatan malam ini merupakan panitia penyelenggara pengajian bulanan. Betul Pak? Betul ya. Juga Bapak Ketua RW ada gak Pak? Ada, alhamdulillah. Juga para ketua RT dari ini katanya tadi saya ngobrol ada 11 RT. Hadir semua ini 11 RT. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Pertama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Rabbul Ghafur, yang mana pada malam Ahad ini, Sabtu malam Ahad, tepatnya tanggal 14 Desember 2024,
limpah atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Muhajirin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul uzma, pertolongan yang agung di hari kiamat. Amin gitu, Bu. Mau gak, Bu, dapat syafaat? Mau gak, Bu? Kurang keras? Mau gak? Pak, mau gak, Pak? Maka ketika mendengar kata Muhammad, maka ucapkanlah sholawat. Bil barakah. Yuk kita baca sholawat dulu, Bu. Setuju gak, Bu? Bu, setuju gak, Bu? Kurang keras? Ya. Pak, setuju gak, Pak, baca sholawat? Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salam Bismillah wa bil hadi
على ياسين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Ibu baca satu sholawat. Tuh, kata Nabi, pahalanya 10 asrul sholawati, pahalanya 10 sholawat. Maka ketika kita pengen dipanggil di hari kiamat mendapatkan syafaat, maka perbanyaklah membaca sholawat. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini, pada saat ini kita berada pada bulan penghujung akhir tahun, tepatnya bulan Desember. Sesuai apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tausiah pada atau di kajian ya, pengajian bulanan, temanya muhasabah. Sebelum mengawali pengajian ini, mari kita menata niat bersama, menghadirkan hati dan pikiran kita. Hadirnya kita di sini, duduknya kita di majelis ilmu, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata niat thalabul ilmi, karena nuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu wajib. Wajib gak, Bu? Wajib kepada setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Maka selalu ketika kita mengawali sesuatu yang baik, awali dengan niat yang baik. Itu, Bu, ya. Ibu dari rumah berangkat ke Masjid Al-Muhajirin, niatnya sudah betul belum? Niatnya mau ngapain, Bu? Mau ngapain, Bu? Yang keras, ya? Mau nyari makan, ya? Mau nuntut ilmu? Jangan salah niat, Bu. Mau nuntut ilmu, ya? Ya, Pak, mau nuntut ilmu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, dengan adanya pengajian bulanan ini, ya, saya bisa bersilaturahmi, ya, dengan Bapak Ibu semua. Saya berangkat dari Kampung Gabus,
Ibu tahu gabus nggak, Bu? Tahu. Tuh. Jadi kalau gabus itu terkenal kampung jawara, karena memang banyak jawara, Bu, di sana. Itu. Alhamdulillah. Ya Pak, tahu gabus Pak? Pak, jawab Pak, tahu gabus nggak Pak? Tahu ya. Ya, biar nggak ngantuk. Ya, ya, kita bisa bersilaturahmi. Ya, kalau ilmu membacakan bapak-bapak, saya tahu ini ustaz semua, kiai, ya. Banyakan bapak-bapak, ibu-ibu juga banyakan ilmunya daripada saya. Tapi tidak mengurangi rasa semangat ya, untuk menuntut ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Saya dikasih waktu berapa menit Pak? 1 jam ya? Oh gitu. Kuat emang Pak sampai jam 2? Pak, kuat gak Pak? Yang luar kuat gak yang di luar? Pak, kuat gak sampai jam 12? Ya. Jangan lupa Bu, niatin kita hadir di sini niat i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya bulan Ramadan. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatin ya, kita hadir di sini niat i'tikaf. Tadi ya, perbaharui atau menata niat. Saya teringat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari, mengutip dalam sebuah kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian disyarahi oleh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani Al-Indonesia. Rasulullah berpesan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzar, jadi bisafinah fa innal bahra amid." Yang pertama. Yang kedua, khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Yang ketiga, wakhlis al-amala fa inna naqida basirun. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, satu lagi, yang keempat, wa khafifil himla, wa khafifil himla fa innal aqabata kaudun. Nah, ini ada 4 nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abi Dzar.
Yang pertama yaitu jadi di safinah fa innal bahra amin. Perbaharui kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Ini maknanya Bu, Pak. Maknanya yaitu perbaharui, baguskanlah niat. Selalu membaguskan, menata niat. Itu. Karena semua urusan itu tergantung pada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Setiap sesuatu perkara itu tergantung pada tujuannya. Nah, jadi niat Pak tadi ya, sesuai pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Yang kedua, khudizada kamilan. Itu. Ambil atau ambillah bekalmu yang banyak, yang sempurna. Fa innas safara ba'idun, karena sesungguhnya perjalananmu jauh. Itu Pak. Maknanya apa? Bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Dunia ini cuma sebentar. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya. Jadi seperti waktu duha, waktu sore. Kita hidup di alam dunia sebentar. Hidup di dunia. Maka bekalilah dengan nilai ketakwaan sebanyak-banyaknya. Dengan tolabul ilmi, bekalilah hidup kita dengan ilmu. Maka pentingnya kita hadir di sini yaitu dalam rangka tolabul ilmi. Dunia ini cuma permainan Pak. Ya. Inna masalul hayati dunya lahu wala aib. Betul Bapak? Gambaran kehidupan dunia itu seperti permainan dan senda gurau. Jangan terlena dengan urusan dunia. Ya. Dunia tempat ujian. Ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Alladzi, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bertakwa? Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya? Tuh. Itu. Bu, ngantuk bu? Enggak. Masih siap? Siap ya. Yang ketiga, saya lanjutkan tadi nasihat daripada Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, yaitu wa khafifil himlah. Mohon maaf tadi terbalik ya. Yang ketiga, wa khafifil himlah. Fa innal 'aqabata ka'udun. Ringankan bebanmu, karena sesungguhnya tanjakan itu, lika-liku, ka'udun, sulit itu. Jadi beban Pak, dosa ringankan. Jangan banyak berbuat maksiat kepada Allah di dunia ini, karena sesungguhnya di akhirat nanti akan melewati medan-medan yang sangat terjal, tanjakan-tanjakan yang sangat sulit. Ringankan bawaan, ringankan dosa-dosa, beban itu. Karena dosa itu beban. Kemudian yang keempat, wakhlis al-amala fa inna naqida basirun. Murnikan setiap amal, karena sesungguhnya Allah itu maha teliti. Ikhlas dalam setiap perbuatan kita, ikhlas dalam segala bentuk ibadah kita. Sholat kita kerjakan dengan ikhlas. Ngaji kita lakukan dengan ikhlas. Berangkat kita ke Masjid Al-Muhajirin, langkah kita dengan ikhlas. Duduknya kita mendengarkan pengajian bulanan dengan ikhlas, walaupun sambil ngantuk, tapi ikhlas. Kira-kira tenang gak bu? Duduk ngaji sejenak ya. Sehari-hari kita dimumetkan dengan urusan-urusan dunia. Satu kali dalam satu bulan kita berada di masjid. Ya bu, ikhlas gak bu? Ikhlas gak bu? Ikhlas. Ngambek bu? Ngambekan? Ngambekan gak? Enggak ngambekan. Mati dong. Ya ikhlas. Gitu ya. Murnikan setiap amal perbuatan kita. Nah, pertanyaan saya, apakah kita sudah ikhlas? Nah, apakah selama ini kita hidup di alam dunia ini,
Apakah ibadah kita sudah benar-benar sesuai dengan koridor atau yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hidup kita ini sesuai dengan aturan hukum Allah Subhanahu wa taala? Mari kita introspeksi. Mari kita muhasabah. Tuh. Jadi muhasabah itu artinya introspeksi. Ibu bapak mungkin di sini ada yang umurnya 70 tahun, ada gak Bu? Ibu ada gak 70 tahun? Ada kan tuh nenek-nenek tuh di belakang? Berapa tahun? Ada 70 tahun. Ada Pak yang 70 tahun? Bapak-bapak? Banyak. Coba kita renungkan. Umur kita sudah 70 tahun. Dipakai ibadah kira-kira berapa tahun? Dipakai tidur berapa tahun? Dipakai kerja berapa tahun? Dipakai buat main berapa tahun? Kira-kira banyakan yang mana Bu? Banyakan ibadahnya apa banyakan mainnya? Banyakan ibadahnya apa banyakan tidurnya? Saya mau tanya ibu kalau tidur berapa jam? Bu, jawab Bu, ibu kalau tidur berapa jam? Berapa? 10 jam? Ya? Berapa jam? 8 jam udah maksimal. Bapak kalau sholat berapa menit? Pak, jawab Pak. Sholat berapa menit? Ya? 5 menit. Cepat 5 menit. Selesai. 5 menit. Sehari berapa kali kita sholat? Bapak, berapa kali Pak? 5. Jawab Pak, jawab. Berapa kali Pak? Pak, jawab Pak. Berapa kali? Jangan-jangan gak sholat. Insya Allah di sini mah soleh semua. Ya, saya mah percaya di sini mah sholat semua. Bapak-bapak sholat semua. Itu 5 kali dalam sehari kita melakukan sholat. Katakanlah kita dalam sehari 5 menit. Berarti sehari kita melakukan sholat atau ibadah 25 menit. Belum dipotong zikirnya. Katakanlah 5 menit. Wudunya 5 menit. Berarti 75 menit dalam sehari. Tuh. Kira-kira banyakkan yang mana Pak? Banyakkan ibadahnya atau banyakkan tidur? Banyakkan tidurnya ya. Betul gak Pak? Pak, betul gak Pak? Yang belakang betul gak Pak? Ibadah kita cuma berapa persen daripada hidup kita? Makanya mari itu di sisa umur kita, pada hakikatnya tahun berganti tahun. Saat ini kita berada di tahun 2024.
15 hari kemudian kita sudah berada di tahun yang berbeda, tahun 2025. Pada hakikatnya umur kita itu, jatah kita hidup itu berkurang. Jadi jangan senang Pak, Ibu, menyambut tahun baru dengan euforia, dengan hura-hura, dengan pesta. Padahal ketika berganti tahun umur kita berkurang, jatah kita hidup berkurang. Seharusnya bagaimana? Introspeksi, melakukan perubahan, ya, melakukan perubahan di tahun yang akan datang, di tahun 2025. Itulah sebabnya Rasulullah bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ibu hafal gak Bu? Ikutin Bu. Hasibu qabla an tuhasabu. Hasibu qabla an tuhasabu. Artinya berhitung-hitunglah dirimu, hisablah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum Allah yang akan menghisabmu. Tuh. Jadi muhasabah, introspeksi, memutar kembali, ya, film kehidupan kita yang sudah kita lalui semenjak akil balik sampai saat ini. Tuh kita putar, kita ingat-ingat kembali kesalahan apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah kita lakukan banyak manfaatnya, apa yang kita kerjakan apakah merugikan orang lain, apakah banyak taatnya kita kepada Allah, atau justru sebaliknya kita banyakkan maksiatnya kepada Allah. Tuh. Maka ada proses, itu ada proses introspeksi, namanya refleksi diri. Tuh. Apa yang kita kerjakan setahun ke belakang, tuh, di akhir tahun tuh begitu. Apa yang telah kita lakukan setahun ke belakang, sudah bisa apa? Tuh, itu namanya introspeksi, refleksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisabmu. Itu satu ya, catatan.
Kemudian al-kaisu mandana nafsahu wa man amila lima ba'dal maut. Yang artinya orang yang cerdas, orang yang pintar itu orang yang selalu menintrospeksi dirinya. Sebaliknya, nanti dijelaskan sebaliknya, wal ajizu, orang yang lemah, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pintar, orang yang selalu menintrospeksi dirinya. Wa man 'amila, dan beramal, ya, dan beramal lima ba'dal maut, beramal untuk setelah kematiannya. Dan sebaliknya tadi, orang yang lemah, yaitu orang wal ajizu man akbaha nafsahu hawaha, orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan berangan-angan kepada Allah. Ibu kira-kira mau jadi orang pintar apa mau jadi orang yang bodoh? Ibu mau jadi orang sukses atau mau orang yang gagal? Mau jadi orang sukses. Berarti muhasabah itu penting buat Bapak Ibu semua. Itu penting. Bahkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk Bu? Allah, ulangi biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur,
dan hendaklah memperhatikan, dan hendaklah kalian memperhatikan nafsun atas dirimu atau setiap dirimu, ma qaddamat lighad, atas apa yang telah engkau lakukan lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah atas segala sesuatu khabirun, maha teliti. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, Allah maha melihat apa yang engkau lakukan, apa yang kalian kerjakan. Tuh. Tuh Al-Quran, Allah berfirman bahwa di situ ada catatan penting. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Kenapa kita harus bertakwa? Karena sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bertakwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah karena sesungguhnya perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya perbekalan yang baik itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Tuh. Ini jelas kita suruh bermuhasabah, suruh mikir. Wattaquni ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal-akal sehat. Tuh. Maka kita hidup itu, Pak, tidak cukup beriman, ya, tetapi disuruh apa? Suruh mikir, ya, suruh mikir. Banyak di dalam Al-Quran, makanya Allah menggambarkan akal. Ya, ada iman, ada akal. Ya. Allah menggambarkan akal di dalam Al-Quran dalam bentuk kata kerja. Afala ya'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala yatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Afala yatadabbarun, afala yatazakkarun. Menggambarkan akal dengan bentuk kata kerja. Makanya penting nih, iman dan akal ini dipadukan. Kita beragama, sikap kita beragama
kebanyakan ada yang sifatnya menanggapi gitu. Kita menanggapi agama itu ada yang sikapnya ya Allah, kita suruh sholat ya sudah sholat, kita suruh baca Quran ya sudah baca Quran. Karena memang diterimanya oleh iman. Saya mau tanya sama bapak sama ibu, kenapa aku sholat? Karena perintah. Betul gak Bu? Karena diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Gitu. Di Al-Quran itu kan sifatnya informasi. Betul gak Pak? Informasi bukan Al-Quran. Adanya surga itu informasi bukan? Ya. Isinya informasi. Saya mau tanya, Bapak pernah ketemu Rasul gak? Pak, pernah ketemu Rasul gak? Terus tahu sholat dari siapa Pak? Tahu gerakan sholat dari siapa? Dari siapa? Dari guru. Guru dari siapa? Dari guru lagi. Dari gurunya dari siapa lagi? Berarti kan informasi itu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama salafus salih, kepada para kiai. Informasi itu nyampe ke kita. Betul gak Bu? Jadi agama itu sifatnya informasi. Cuman kadang itu perlunya akal di sini. Pernah Ibu mengkonfirmasi kan? Mengkonfirmasi terhadap kebenaran, terhadap keimanan. Itu. Contoh, Bapak-bapak, Al-Quran yang kita baca ada berapa ayat Pak? Pak, ada berapa ayat? Bu, ibu dah. Ibu, ada berapa ayat Al-Quran yang kita baca? Ada berapa? Seluruh jumlah ayat yang 6.666 gitu. Ya. Bu, jawab Bu, berapa? Betul gak? Betul, yakin gak? Yakin. Bapak, saya mau tanya, jumlah ayat di dalam Al-Quran ada berapa? Berapa? 6.666. Yakin? Bapak yakin? Pernah nggak Bapak mengkonfirmasi itu Pak? Pernah nggak Bapak Ibu ngitung ayat? Pernah nggak Bu? Bu, pernah nggak? Pernah? Pernah Bu? Ya, Bapak pernah nggak Pak? Sengaja ngitung ayat? Bener gak sih ini ya? Ayat Al-Quran 6.666. Ya. Dari ayat 1, ya, dari surah
Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Sebenarnya gampang. Tinggal kalkulator bisa. Mungkin Bapak Ibu ya yang punya HP coba aja di jumlah ayat-ayat itu. Tapi Bapak Ibu ya nerima informasi itu, bahwa informasi itu diterima dengan iman. Jumlah Al-Quran 6.666 ayat. Coba dihitung ya. Padahal kalau ibu jumlahkan ayat demi ayat di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 6.236 ayat. Tuh. Coba itu. Ya. Jumlahnya ada 6.236 ayat. Itu. Contoh lagi. Bapak Ibu, kalau sunnahnya buang air kecil atau pipis, itu sunnahnya jongkok apa berdiri? Jongkok. Betul Bu, jongkok. Berarti yang berdiri nggak sunnah gitu. Ya. Baik. Ini masjidnya ini gimana dong? Toiletnya. Kalau pipis berdiri apa jongkok? Ya. Kebanyakan toilet itu pipisnya berdiri. Berarti nggak sunnah dong masjid ini. Ya, coba dieksplorasi. Kenapa? Oh, gini Pak. Dulu di zaman Rasul, di zaman sahabat, di Mekah di zaman dulu, kenapa duduknya jongkok? Karena memang di sono di Mekah itu ya, itu masih tanah, padang pasir. Ketika dia jongkok pipisnya, maka air pipisnya itu langsung meresap ke tanah. Tuh. Oh begitu. Berarti karena memang langsung kalau pipisnya jongkok gak ada masalah. Kaitkan dengan sekarang ini Pak, kalau kita duduknya jongkok otomatis ya, karena lantainya keramik, maka otomatis kalau jongkok terlalu dekat ya dengan celana kita misalnya, bisa kecipratan itu najis pipisnya gitu. Nah itu Pak. Dieksplorasi. Kembali tadi ke muhasabah tadi. Tadi sudah sampai mana Bu? Ingat gak Bu? Ya ayyuhallazina amanu, ya tadi orang-orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ada 5 yang bisa kita ambil hikmah
atau manfaat daripada introspeksi atau muhasabah. Yang pertama, introspeksi diri itu sebagai wahana untuk mengoreksi diri. Dengan introspeksi kita akan mampu melihat kembali perjalanan hidup kita. Dengan introspeksi kita mampu melihat sejauh mana hidup kita. Apakah lebih banyak manfaatnya atau madorotnya? Apakah lebih banyak kebaikannya atau keburukannya? Apakah kita semakin di tahun 2024 ke belakang, apakah banyak dekatnya dengan Allah justru atau malah sebaliknya? Kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, setiap tingkah laku kita, setiap perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Itu dalam surah Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ibu hafal gak, Bu? Ibu ngantuk, Bu? Coba baca, Bu. Al-yawma dihim wa tashhadu arjuluhum bima. Ya, ayat berapa, Bu, itu? Surat apa, Bu? Ayat 65. Tuh. Pada hari ini, di hari kiamat tuh, Pak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Tuh. Tangannya yang ngomong, mulutnya dikunci. Mulut dikunci, enggak bersilat. Lidah tidak bersilat. Enggak bisa bohong. Karena tangannya yang ngomong nanti. Saya pernah nabok misalnya. Tangan, kata tangannya, Bu, ini tangan saya dulu, ya Allah, ini pernah buat mencuri. Tangan saya pernah dipakai untuk korupsi. Tangan saya pernah dipakai untuk ngerampok. Tangan saya pernah buat nipu orang. Tangan saya pernah dipakai buat ngebunuh orang. Itu nanti akan ngomong tangan. Sekarang nggak bisa ngomong, tapi nanti di hari kiamat ngomong, Pak. Mulut yang kita sehari-hari kita pinter ngomong, nanti di hari kiamat ditutup, dikunci mulutnya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan bersaksi kaki-kakinya. Saksi itu. Iya, saya bersaksi kaki saya diperjalankan untuk berbuat maksiat, untuk datang kemana?
ke tempat maksiat, ke si anu, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Tuh. Kalau kita berbuat buruk, tapi masya Allah, kalau kita berbuat baik, tangan kita bersaksi nanti di hari kiamat, ya Allah, tangan saya dulu pernah sedekah, tangan saya pernah digunakan untuk membantu orang, tangan saya pernah digunakan untuk membangun masjid, tangan saya, kaki saya selalu dilangkahkan ke masjid menuntut ilmu. Tuh. Bersaksi bima yaksibun, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian kerjakan. Tuh. Jadikan introspeksi sebagai wahana untuk mengoreksi diri. Apa Bu? Jadikan introspeksi yang pertama sebagai wahana untuk mengoreksi diri. Ulangi, apa Bu? Mengoreksi diri. Dua, manfaat daripada muhasabah atau introspeksi diri supaya kita mawas diri. Maksudnya apa mawas diri? Supaya kita berhati-hati dalam bersikap. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Kalau dulu kita salah, berarti introspeksi, kita perbaiki kesalahan itu. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bergaul. Ya, Ibu, tuh, bisa mawas diri. Karena kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, kalau konsepnya iman, takwa, ya, insya Allah kita bisa mawas diri. Ibu mau jadi TKI di luar negeri, insya Allah jadi TKI yang selamat dari godaan-godaan syaitan. Ibu atau bapak mau jadi pegawai di luar negeri, ya insya Allah dengan pergaulannya di luar negeri tidak akan terbawa arus luar negeri. Itu arus ke baratan. Ya, jadi kalau di luar negeri Pak, boro-boro melihat begini Pak, nggak ada Pak, jarang, langka. Itu. Saya pernah ke Hong Kong beberapa bulan yang lalu, Pak. Itu ngaji Pak, ibu-ibu yang ngaji, banyak TKI yang ngaji. Itu ngajinya bukan di masjid. Ngajinya di mana Pak? Di tempat kalau di sini namanya apa? Zona hijau itu apa? RTH. Seperti itu. Di jalanan, di kolong jembatan. Kolong-kolong jembatan itu kan tempatnya besar-besar, itu dipakai ngaji.
Ada tempat-tempat peristirahatan, ya, taman-taman, ngajinya di situ. Ibu-ibu